Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, tempat kita sama-sama cari destinasi seru dan mencari tahu ada cerita apa aja di sana. Awalnya, Depok adalah sebuah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian, pada tahun 1982, Depok mendapatkan status sebagai kota administratif. Seperti kota-kota lainnya di Indonesia, Depok mempunyai cerita urban legendnya sendiri dan banyak spot-spot yang diyakini masyarakat lokal sebagai daerah angker. Mari kita simak 3 tempat yang paling angker di Depok. Jembatan Panus memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Dibangun pada tahun 1917, jembatan ini awalnya berfungsi sebagai penghubung utama antara Depok dan Bogor pada masa kolonial Belanda. Nama Panus berasal dari Stefanus Lender, seorang warga Belanda yang tinggal di dekat jembatan tersebut. Untuk memudahkan pengucapan, nama tersebut disingkat menjadi Panus oleh masyarakat setempat. Saat ini jembatan Panus juga berfungsi sebagai alat pemantau ketinggian air Sungai Ciliwung, terutama saat musim hujan untuk mengantisipasi banjir kiriman dari Bogor. Jembatan Panus juga dikenal dengan berbagai cerita mistis. Banyak warga yang melaporkan penampakan dan suara-suara aneh di sekitar jembatan, terutama pada malam hari. Jembatan Panus di Depok memang terkenal dengan berbagai cerita mistis dan penampakan hantu. Berikut beberapa penampakan yang sering dilaporkan muncul di jembatan ini. Penampakan Opa Panus. Sosok Stefanus Lender yang dikenal sebagai Opa Panus sering terlihat berjalan di jembatan. Sosok penumpang gaib. Banyak tukang ojek dan sopir angkot yang melaporkan adanya penumpang gaib yang tiba-tiba muncul di dekat kendaraan atau menumpang kendaraan mereka, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Penampakan noni Belanda. Sosok perempuan Belanda atau noni Belanda juga sering dilaporkan muncul di jembatan ini, menambah kesan angker dan mistisnya. Rumah Cimanggis adalah bangunan bekas peninggalan Gubernur Jenderal VOC, Petrus Albertus van de Para. Rumah yang dibangun pada tahun 1775 itu sempat dihuni oleh beberapa keluarga karyawan Radio Republik Indonesia atau RRI. Rumah tua peninggalan Belanda ini terkenal dengan berbagai kisah mistis. Salah satunya kisah para pelajar rombongan siswa SMK dari Pancoran Mas yang ingin melakukan foto bersama untuk perpisahan sekolah. Sudah diingatkan kalau mau mengambil foto-foto jangan sampai maghrib, tetapi tak dipatuhi mereka. Ketika hendak pulang, tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh pingsan karena kesurupan. Kemudian dicobalah berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki siswa SMK itu agar tidak mengganggu. Wujudnya noni Belanda. Sempat ditanya kenapa ikuti anak ini. Katanya si noni mau ikut aja. Selain noni Belanda penunggu rumah ini, ada pula makhluk halus lain yang jadi penghuni rumah Cimanggis. Ada juga anak kecil berusia sekitar 10 tahun bersama omanya. Tempat ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi program misteri. Bahkan sudah banyak paranormal yang mengakui keangkeran rumah ini. Beberapa orang sengaja berkunjung untuk mengambil tanah atau batu dari rumah ini. Tujuannya untuk menyempurnakan ilmu gaib yang mereka miliki. Studio Alam TVRI terletak di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Selama ini, Studio Alam dikenal sebagai tempat syuting sejumlah rumah produksi dan artis.
Studio yang dibangun pada tahun 1981 tersebut sejak awal izin pertamanya dari pemerintah Depok memang diperuntukkan bagi lokasi syuting. Namun di balik itu ternyata tempat ini memiliki kisah misteri yang tak sedikit yang merasakan bahwa hawa mistis hingga diganggu kekuatan gaib tak kasat mata saat berkunjung ke sana. Menurut koordinator Studio Alam TVRI, sejak tahun 1981 hingga sekarang ada aja sejumlah pengunjung hingga kru yang mengalami kesulitan. Seluruhnya dirasuki oleh perempuan penari yang mengaku bernama Marni. Dari penampakannya, saat merasuki tubuh manusia, perempuan itu berasal dari suku Sunda. Bahkan sejumlah tukang ojek sering mendapatkan penumpang perempuan jadi-jadian atau makhluk halus. Menjelang malam, tukang ojek yang biasa menunggu penumpang turun dari angkot sering mendapatkan penumpang perempuan yang meminta diantar ke Studio Alam TVRI. Namun penumpang tersebut saat sampai gerbang belakang menghilang. Kata tukang ojek, penumpang tersebut minta dianterin hendak syuting. Padahal di sini nggak ada jadwal syuting. Sementara itu, peristiwa kesurupan juga masih kerap terjadi. Tak dipungkiri, koordinator tersebut mengungkapkan, saking rimbunnya studio alam, membuat lokasi tersebut kerap dipakai pasangan kekasih untuk berpacaran. Hal itulah yang terkadang tak disukai penghuni gaib. Di sini, perempuan yang lebih banyak kesurupan, kata koordinator tersebut. Kadang-kadang masih mendengar suara-suara cecikikan seperti kuntilanak perempuan pada malam hari, katanya menutup pembicaraan.